Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, hari ini aku mau ada ya semacam ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman aku. Ya sharing-sharing aja sih, dibilang di talk. Ya, iya dibilang semacam podcast ya, enggak juga gitu. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Masuk guys. Masuk guys. Kita susah banget tidur kita. Apa yang kamu lakukan ketika kalian semua nih kayak lagi ngerasa bener-bener tertekan atau sedih atau capek, yang kalian lakuin apa? Yasmin, Hal yang kalian kayak kamu lakuin gitu kalau misalnya kamu lagi sedih, capek, tertekan banget, apa yang kamu lakuin? aku lakuinnya ya sebenarnya aku tuh bingung ya, karena setiap tekanan tuh aku ngejalanin kayak ngerasa oh yaudah biasa aja sebenarnya gitu, tapi di sisi lain yang aku biasa lakuin itu ya pertama aku dulu ya, kalau dulu tuh aku pasti cerita ke salah satu sahabat aku, tapi sekarang aku benar-benar kayak udahlah, karena semua orang punya waktunya masing-masing, gak yang harus cerita dengan kita, dan aku tuh sukanya kayak langsung kayak gini tanpa yang gue kayak gini loh gitu. Tuh aku sebenarnya nggak suka yang kayak gitu, tapi yang biasa aku benar-benar lakuin, aku ngurung sih biasanya. Aku ya mungkin orang mikirnya aku tuh kayak seneng-seneng aja, terus ternyata tuh sebenarnya aku tuh biasa yang kayak cuma ada HP aku simpan, udah aku sambil kayak pikirin, udah gitu bengong sendiri. Itu sebenarnya yang mungkin orang mikir nggak mungkin orang kayak dia ada stresnya gitu, pasti kayak enggak lah, adalah aku di sisi dimana aku, jadi lebih ke ngurung gitu ya? Iya, aku sebenarnya aku kayak gitu orangnya, cuman ya dibuka-buka aja kayak gini gitu. Tapi bukan kalau justru dipendem sendiri jadi stres? Nah justru itu, makanya kan aku senengnya kayak gini tuh, ngobrol. Makanya aku kenapa seneng, aku mikirnya gini, rumah jadi tempat ternyaman aku juga, keluarga juga jadi tempat ternyaman aku juga, tapi aku butuh setiap hari tuh keluar. Aku tuh butuh kalau misalnya rumah tuh cuma jadi tempat tidur aku aja gitu. Kita nggak punya duit lagi mau keluar tiap hari. Jadi aku seneng gitu dengan cara keluar setiap hari, aku seneng gitu. Jadi banyak kegiatan tuh seneng Aku gitu. Udah, jadi ada dua ya. Pertama ngurung diri, kedua cerita sama orang lain. Iya, harus itu. Tapi ke orang-orang tertentu ya. Nggak semua terbuka gitu. Mila? Kalau nggak sih ya keliling aja, jalan Jadi Jalan yang pakai sendal. jadi gitu bilang itu. Dan gitu Bil tuh udah sama lagi Bil. balik ke atas dulu. Ya gitu, keliling naik motor kemana Gabut aja, lah intinya ya, gabut, sendirian gitu. Sendiri. Iya. Bila? Apa ya, kalau ngurung atau lagi bete paling Tertekan, bukan bete. tertekan. Kayak lagi jadi kayak ada masalah gitu ya. Paling apa ya? Ya cerita sih. Ya cerita. Karena aku tuh tipikal orang yang kalau ada masalah tuh nggak bisa dipendam sendiri. Harus cerita ke orang lain, dan siapapun itu. Kalau kamu Jangan di depan mata kamu deh, kamu Iya, siapapun itu. Nggak yang kayak dia, nggak yang kayak gini. Jadi pengennya enggak, karena kadang gini loh, ketika kita cerita sama orang lain, kita tuh banyak dapat masukan. Nah, tapi yang dimasukin masukan itu kita harus filter juga sendiri, kita sendiri, kita butuh yang ini apa enggak gitu. Tapi maksudnya Tapi kan harusnya kamu juga ada mikir gitu, kayak gue cerita ke dia bakal cerita ke yang lain juga nggak ya tentang ini. tapi masalahnya filternya kita kagak di ACC. nah tapi baik lagi sih ke masalahnya dulu. Kalau masalahnya yang kayak harus ditutupin atau aib atau gimana ya orang tertentu. Tapi kalau masalah ya kan maksudnya banyak gitu masalah yang bikin tertekan, tapi yang nggak harus di kita privasi gitu. Jadi ceritain aja, tapi ya udah ke siapa aja, dan kayak emang butuh masukan, karena kan tapi kita lihat juga nih masukan dia sesuai nggak mau gue coba, kalau gue terapin kayak gini kayaknya nggak cocok, udahlah buang aja. Tapi sebenarnya itu bukan berarti gue nggak mau dengerin omongan lo, tapi karena emang gue udah pakai mungkin, tapi mungkin nggak cocok gitu. Intinya cerita ke teman. Kalau Miss Rizky, Katanya nggak pakai Miss. Kiki Singkat padat jelas. Yuki,
sama cerita. Tapi Ya. kok kamu nggak pernah cerita? Iya. Lu belum masuk sana. Gua cerita cuma ke ya suami aja karena ya gua tahu ya karena dia nggak bakalan kemana-mana. Iya sih, cuma bener. cuma cukup tahu dengerin, dia juga bisa ngasih solusi. Nggak harus yang kayak apa Karena ya? kayak intinya kamu di YouTube tuh dapet sosok orang tua iya, teman iya, sahabat iya, semuanya udah di YouTube gitu ya. Jadi Enak. ya buat ngilangin stres gue ya udah gue dapat cerita ke dia, gue hilangin juga pakai gue lebih ke suka olahraga ya jadinya. Jadi kayak ayo olahraga. Sehat banget nih. Dikira nge-gym nih, nge-gym. Badannya banyak kamu olahraga di atas. Itu sih. Jadi nggak di depan mah pasti ya oke aja lah. Semua orang kasih begitu. Iya. Kayaknya gua enggak dah. Jadi Di depan kayak dia nangis mulu. kecuali kalau misalnya lagi ada masalah sama dia, ya gue pendam sendiri. Walaupun di dalamnya, maksudnya di luar gue kayak happy aja, tapi di dalam ya nggak ada yang tahu gitu. Jadi bukan tipikal orang yang kalau dia Nggak bisa bisa. sama kita omongin langsung ke dia gitu. Intinya Dia tuh nggak bisa cerita dia nggak ke bisa orang cerita ke orang lain. Ke orang Ke banyak, orang Yang banyak. bukan yang nggak dipercaya ya, maksudnya gue percaya sama lu pada, tapi yang nggak usah. Karena emang basicnya Iki kayak nggak mungkin Iki mikir kayak ini orang udah beban aja semua gua ceritanya. Itu kan gue nggak usah. Itu kata-kata yang paling bicara. Ya udah gitu, jadi cukup gue aja udah. Tapi kan seenggaknya masuk. Soal tahajud nggak sih ya? Tadi barusan aku mau jawab. Mau jawab. Kayak gitu. Pengen bojong sholat hajat. Tadi pengen jawab gitu. Udah kebocoran dulu. Salat terawih ya. Pelan dulu nggak? Aduh ya Allah, baru udah berapa pertanyaan tuh. Deh, wassalamualaikum. Aku nangis sih. Kalau lagi tertekan Maksudnya awalnya kita mendem terus tiba-tiba keluar air mata sendiri. nangis dulu, terus kalau bener-bener yang sedih banget gitu ya nangis sambil ya potong rambut sendiri gitu nggak soalnya kan ini kalau rambut ini sebenarnya udah nggak ada bentuknya panjang sebelah pendek sebelah karena nangis terus potong rambut kalau misalnya lagi liburan nih nggak ketemu kalian pada nih yaudah kalau misalnya lagi bener-bener ngerasa tertekan capek nangis di kamar seharian sampai pusing banget dah. Nah kalau udah pusing tuh tiba-tiba gunting rambut segala macam dan itu tuh di kamar tuh bener-bener kayak yaudah rambut berserakan sampai Maksudnya Nggak ngerasa ada. kayak gitu udah nggak deket-deketin kan? tapi kalau misalnya sekarang kalau lagi sedih pun masih bil masih maksudnya kalau kayak bener-bener yang pusing banget kayak kemarin tuh yang masalah sama nangis kan sejadi-jadinya terus itu malam aku tetap tapi aku nggak yang sampai potong rambut gitu loh ya jadinya kayak udah aku nangis kedua yaitu potong rambut yang Gitu ya. udah kok deh tapi sekarang udah enggak kok karena sekarang udah nggak sedih-sedih banget udah ada tempat cerita uhuy. Next Apa tuh? ini udah Lewatin aja nggak sih udah. bentar ya guys jadi pertanyaannya dulu Bikin aja. lagu yang ngebuat kamu ingat sama seseorang entah itu mantan atau siapapun pokoknya lagu yang buat kamu ini bisa nih lagu ini aku inget dia lagu ini kamu inget dia gitu. Gue dulu dah sumpah demi Allah Ya, nggak gitu. tahu. Sumpah demi Allah nggak tahu tuh lagu apa gue kagak. Kayak misalnya lagu apa inget siapa gitu Demi Allah udah. kamu Emang gue juga kagak inget lagu. emang lucu apa lagunya Kagak tahu lagu-laguan lagi. Kebanyakan lagu. Aku ya. Tapi emang nggak tahu. Coba dulu. ya kamu lagu yang bikin kamu inget sama orang Sama orang itu sih ya satu, sebenarnya ada dua lagu. Bagian. Iya dong, bagi dong. Itu karena lagunya tuh lagu jadul. Itu kayak kemesraan. Berasa bukan Dia tuh kalau ada momen antar di kantornya atau di keluarga pasti dia nyanyi lagu itu dan aku tuh kayak ngerasa oh dengan adanya kemesraan berarti kan bukan cuma ke seseorang tapi ke seluruhnya gitu. Dan satu lagi tuh kayak Tuhan engkau tahu aku mencintainya. Nah itu sama lagu itu karena itu lagu yang benar-benar menurut aku sama ya, dia juga orangnya iya sama dia juga gitu. Jadi ya itu dua lagu yang biasa dinyanyiin walaupun aku yang satu itu tuh yang Tuhan tahu itu sebenarnya aku nggak terlalu suka tapi aku kalau dia nyanyi tuh kayak ngerasa oh ternyata tuh kayak tuh Allah tuh biar tahu kalau dia tuh sebenarnya sayang sama aku walaupun
bejat lah kayak gitu. Iya. Tuh. Bismillah. Itu ada lagu ya. Ini kan dua orang sama nih. Deket sama cowok juga Nggak pakai lagu ya. Kalau kamu nyanyiin. Maksudnya emang nggak ada momen yang emang kita dinyanyiin, nggak dikasih tahu lagu itu, nggak ada. Jadi ya udah. Enggak kan kadang kalau kita ini orang kita lagu ini mulu nih jadi inget oh ini lagunya suka didengar nama ini Kagak gitu. pernah. kali Bapak Haji. Sama Bapak Haji apa Bapak Haji? Yudi. Oke, dan Kamu. Bismillah aku ya. Oh, Oke. Bismillah. Aku lagu ini loh. Kamu tau kan ini lagu aku yang sama ada yang banyak sudah ku Ya, aku juga jadi suka. lewati kisah cinta. Itu karena itu lagu aku pas kalau lagi denger sama dia terus pas habis aku ditembak di tengah-tengah Siti foto. Uwai. Siti Uwai, ya kan. Ya ampun, yang jadi tempat favorit aku sekarang ya kan. Asik. Tadi kan aku ngajak Siti lagi ya, tempat Iya. Iya. Tadi dia apa? pantai gitu. Karena pantai kan juga ada apa sama. Ini satu itu lagu, aku kalau satu lagu itu aku ingat dia mantan apa di situ? Pokoknya mantan aku satu. Terus yang kedua, pokoknya kalau ada lagu-lagu tentang yang ke Papua nih gue inget dia. Jadi demi Allah udah. Jadi kalau kayak lagi itu sempet kayak ke Bajawa sendiri terus ada lagu kayak lagu apa sih sebutnya kayak ke Mamere. Iya. Banyak dia, banyak ada lagu apa aja gitu. Mobilnya ku joget. kayak ada lagu aja nih kalau di Nabilat pasti dia nyanyi nih. Terus waktu itu ke kafe mana ada lagu itu juga. Nah waktu aku live musik juga tuh pas aku nonton sama Raquel sama Rezin ada orang yang ada lagu-lagu ke Papua itu aku nggak tahu nyebut apa. Dan aku langsung nih kalau ada Nabilat pasti dia nyanyi nih. Jadi kalau ada lagu-lagu kayak gitu tuh langsung biasanya ke Nabilat nih kalau ada Nabilat. Iya, soalnya dia tuh tahu sendiri lah ya lagunya tuh waktu kita nggak ngerti. Nabila. Ya, lagu Timur. Karena dia tuh, sumpah, modern tuh tipikal orang yang ya ampun, alam musik tuh non-stop banget. Kalau ketemu dia pasti itu musik mulu. Ya. Jadi banyak lagunya ya. Oh, banyak. Yang intinya ya genrenya ya. Genrenya Timur gitu aja. Oke. Next. Jauh juga enggak. Beda orang. Oh, beda. Kita lebih ke pribadi lu sendiri kali kalau jawabannya. Coba bagi coba dulu ya. No, kasih no, suruh ituin no. Bentar aja lah. Kalau ada satu hari di mana semua permintaan kalian bisa terkabul, tiga hal yang pertama kamu minta apa? Aku dulu ya. Pilih sontek tuh. Nggak, aku dulu. Aku yang pertama pengen punya keluarga yang bener-bener harmonis. Pertama, kayak semuanya harmonis gitu intinya keluarga. Aku pengen punya keluarga yang harmonis yang nggak orang cuman kayak covernya doang harmonis tapi dalamnya berantakan toh nggak. Itu satu aku pengen gitu. Terus apa lagi kayak ngeliatin kalian gitu cari mata-mata kalian apakah kalian menceritakan dengan kesedihan? Kedua, kalau misalnya aku bisa minta, yang kedua aku pengen punya duit yang gak berseri. Aku mau punya duit yang gak berseri dapat ya kan. Yang ketiga, kalau misalnya bisa dikabulin, balikan. Bukan. Enggak. Tapi untung kalau dari awal sampai akhir baru ini nyebut dia. Dulu coba, setiap detik, setiap omongan. Enggak mau balikan. Takutan ya balik. Enggak mau balikan pokoknya. Pokoknya pertama pengen punya keluarga yang benar-benar harmonis, kedua pengen punya duit yang gak berseri, yang ketiga pengen umroh. Masya Allah. Begini nih, Kalau lagi pakai yang versi kayak gini, iya, umroh gitu ya. Ya, Iki. Pertama ya pengen ke tanah suci. Masya Kayak kalau udah di sana tuh kayak lu mau minta apa? Iya, kayak udah semua banget gitu ya. semua digampangin gitu. Itu terus kedua ya doain biar ya lulus juga. Terus Amin. bisa ya, sama
ya ngomongan sih. Amin. Kita pengen Iya. Kalau tuh dulu tuh kan gue punya anak kan. Ada gue, tapi itu anak weekend. Anak weekend. Udah gak salah jauh Udah lah. Nggak itu supaya dia itu orang jadi kayak walaupun Iya. jatuh sepupu, Kayak udah Tapi bisa kayak- ngelengkapin jadi sosok anak malah, gitu ya? malah dia kayak udah nggak mau sama emaknya gitu. Oh, lebih ke kamu lebih gitu. ke gue kayak kemarin Kamu buat habis apa? ketemu habis ketemu dia seharusnya pergi sama emaknya, malah pas tahu pengen ke rumah emaknya mau ke rumah gue, dia malah pengen ikut ke rumah gue. Terus Kayak kayak lebih nyaman ketemu. jadi kayak ya udah berasa Itu dari suami kamu atau dari kamu? dari suami. Jadi makanya ketemu jarang. Tapi udah kenal dari dulu pacaran kan? Iya. Tapi dekatnya pas bapaknya meninggal. Tadi jadi apa aja tadi 3? Umroh di Tanah suci. Tanah suci kan bisa lulus kuliah dan dapat kerja yang lebih baik. Yang ketiga dapat ngomongan. Amin. Yasmin. Pencapaian pengen aku ituin banget. Enggak, siapa pertanyaannya Yasmin? Ada satu hal di mana semua permintaan kamu dikabulin dong. Tadi apa? Aku minta satu, aku pengen banget lulus ya. Amin. Itu kayak semuanya. Ya. Terus kedua, kita kan udah kawan lama. aku pengen yaitu berangkat umroh sebenarnya sama orang tua aku. Dan ketiga sama tadi kayak Miss Rizky, aku tuh sekarang udah, jadi kalau kayak gini gimana nih ceritanya? Udah mau cerita aja. Nggak apa-apa, cerita aja. Tugas dia ngedit. Aku aku tuh sebenarnya udah gak kuat untuk dengan biaya. Kalau semakin hari tuh biaya aku tuh makin numpuk gitu, sedangkan di tutupi itu semua. Udah satu persatu lulus. Kedua pengen dapat kerjaan yang lebih baik ya kan? Biaya itu. Tanah suci. Iya. Ada benar. Emang itu udah paling the best sekali suci. Tanah suci, kayak vlog. Ya. Bismillah, aku tahu kita udah capek, tahu ya. Dikit lagi, dikit lagi. Yang mewah banget ya ada bang. Nggak usah. Ada. Ya pertama emang sama kayak semuanya ya, pengen tanah suci juga. Amin. Doain ya, ya semoga Bismillah, udah nanti, guys. Iya. Ya, semoga Kita mau lancar. pulang. Ya semoga perginya juga tepat waktu. Amin. Kapan Bismillah? Tahun 2050. Serius? Iya kan nabung gitu. Oh iya sih. Udah kaget tuh. Iya, aku kalau bisa nabung itu juga bisa Juga 2100. pengen banget punya momongan juga. Amin. Kalau bisa si abang maunya kembar. Masya Allah. Tapi itu ada keturunan Bismillah. Nggak ada sih. Ya bisa. Ada nih dulu dah. Iya, pengen dulu dah. Iya, mentega aja ya, banyak banyak. Berarti tanah suci. Sama pengen dulu. Satu aja. Udah. Oh, dia maunya dua berarti. Oh iya. Cukup kok duanya cukup. Karena di tanah suci udah bisa di kamu ya. Di sini mah sebenarnya ngomong doang gitu. Nabila apa? Sama pengen haji juga. Kan duluan lucu ya, Hajah Iki, Ya. Hajah Yasmin, Hajah Manisa, Bu Dan Hajah. kalau bisa bareng ya seru ya, beribadah bareng kita. Ya mau kamu kan kalau bareng malah ngejulitin orang Bil. Motornya aku udah kagak nyampe dia tuh. Capek gue. Ya benar. Bisa Kalau misalnya kita ngomong apa juga Oh, jangan iya, jangan di hari itu juga. jangan dibarengin memang. Iya jadi barengin. Nah itu yang pertama, yang kedua ya apa ya yang kedua bisa bagian orang tua. Belum nih. Yang ketiga ya mau nikah lah, ya pasti ya. Udah. Maksudnya mau nikah di waktu dekat. Ya. Aish. Bukan sekedar mau nikah aja. Pelan-pelan abangku. Berarti Dah. Iya ini sebenarnya. ini udah semua ya? Udah. Oh, ini udah mau Kamu belum? Udah, aku Udah pertama. Oh iya terus. Iya udah jam 6 ini. Lanjut ya. Harapan lu untuk hubungan pertemanan kita? Aduh, ini berat. Something yang pertama. Harapan kalian untuk hubungan pertemanan ini? Ini kita nyebutnya pertemanan atau persahabatan? Ya udah sama aja lah. Kayak kalau sahabat Terus aku masuk.
Nabila kayaknya belum berapa tahun. Iya benar. Kacamata kali ya, adanya kelihatan. Kacamata aku mana ya? Ya nyari dong. Dari dia. Kalau aku paling ya untuk pertemanan ini semoga kita jadi pertemanan ya nggak sih yang kejana. Kejana. Ya, gitu yang Enggak deh kayaknya. Masa dia jangan dia gibahin orang. Gue belajar. Tadi ya Selain nilai tahu ya juga jangan gitu. Terus juga kalau misalkan kita kayak udah beda distansi ya udah jangan terputus. Terus juga yang paling banget nih yang pertama poinnya ya semoga pertemanan kita ya kayak apa ya, kayak kalau misalkan ada masalah selesai bentar, jadi nggak yang berlarut-larut, nggak yang lama gitu. Jadi kan pasti maksudnya nggak mungkin banget setiap pertemanan, setiap circle pasti kan ada masalahnya. Nah dari masalah itu kita ya udah berjalan ya satu itu dan ya udah abis itu marahnya jangan lama-lama gitu. Ya udah itu aja sih. Iki. Ya, berharap ya harapan teman ini. Iya, untuk hubungan pertemanan ini asik. Iya. Ini udah mau closing kan? Aish, bisa kita bertahap lebih baik lagi ya. Akibat gue Ngeri. nggak maksudnya ya karena kan Lanjut lanjut. Kakak dia mau cowok. tahu dah. nggak maksudnya ada cowok yang berat banget gede ya kayak ngerasa mungkin dipandang orang nih ya, pertemanan kayak apa sih toksik banget Pasti. ya kayak gue ngerasanya gitu ya di pandangan orang-orang yang mendekat kita, tapi gue pengen kayak bisa berubah lama-lama jadi kayak oh ternyata nggak cuma temenan doang, dia bisa kayak lebih baik lagi, bisa Berubah balik jangan sama. jadi lebih baik gitu. Terus ya itu kalau misalnya ada masalah ya nggak usah diambil hati banget sih Apa yang kata bilang poinnya di ya jangan lo diambil hati. Kadang dari omongan itu juga kita bisa belajar, bisa lebih tahu kayak ini bener nggak sih emang gue selama ini kayak gitu nah, gitu ya. ya gue juga kayak mikir gitu. Kalau misalnya ada omongan-omongan yang kayak gitu pasti gue ngerasa kayak nanya diri gue sendiri, emang gue kayak gini berarti ya gitu, berarti gue harus jalan kayak gini. Jadi lebih bisa nyikapinnya aja dari pertemanan kita ini yang nggak jelas gitu. Ya karena udah tahu karakter Nah, masing-masing gitu ya. Ya udah. Miss Mila, Ya semoga ya bisa jalan terus baik-baik terus. Jalan kemana nih kita nih? ke depannya. Harapan aku ya semoga kita tetap bisa saling bareng, terus bisa saling melengkapi cerita, melengkapi keseharian, melengkapi kehidupan yang sebenarnya setiap hari pasti ada aja masalah, pasti ada aja omongan orang, atau pasti ada aja kita omongin orang gitu ya. Dan ngomongin kita. Gitu. Dan sebenarnya Enggak itu mah. Enggak kayak memang udah seharusnya juga sih kita walaupun pertemanan, tapi kalau kita lagi kesel, kalau bisa diungkapin aja gitu, nggak ada yang main belakang lagi. Susah deh itu. Ya makanya diproses, Iya. proses, karena kita nggak mungkin kepala ada 5 tapi dengan versinya sendiri-sendiri, tapi kita harus menyatu bagaimana caranya itu. Kita benar-benar kayak ngerasa ya udah kita harus bareng-bareng, mau gimana pun itu, mau sekecil apapun, misalnya gedek banget dah ngeliat misalnya dia kayak gitu amat gitu ya, ungkapin gitu, tapi dengan cara kita bisa menerimanya kayak oh iya ternyata gue kayak apaan sih, enggak ya gue nggak kayak gitu, tapi kita harus benar-benar kayak menerima. Tapi itu juga momennya harus pas sih. Iya. Iya. Jangan Kayak saya lagi kayak gini momennya. Tapi kalau menurut aku ini kan kita dengan umur yang berbeda-beda, dengan yang again berbeda-beda gitu. Di sini tuh kayak yang udah jadi tua, yang baru jadi. Jadi tuh kita kayak ngerasa harusnya ya udah harus tahu, kita juga nggak tahu kalau bisa ngurangin mood sih gitu, karena itu kita nggak bisa nebak mood orang memang, tapi kan kita ya kalau terus kita nggak bisa nebak mood orang gitu. Jadi aku harap sih ya dengan adanya ini kita bareng-bareng ya udah nggak usah ada yang namanya mudi-mudian gitu, kayak ya udah biasa aja gitu, udah tahu karakter gitu masing-masing kayak, jadi ya udah tuh ya kayak ada sakit hati apaan sih gitu, udah nggak ada yang kayak gitu lagi. Iya betul. Itu ya pokoknya intinya sehat selalu dan berharap bisa tetap bareng. Amin. Next. Aku ya terakhir. Harapan aku untuk hubungan pertemanan ini ya sama sih, semoga terus jalan.
ini mungkin karena aku ngerasa aku yang lebih sering cerita, jadi aku harapannya semoga kalian tuh nggak bosen dengerin aku cerita yang masalahnya itu sebenarnya itu aja, yang keluarga lagi. Aku harapannya itu intinya kalian tuh nggak bosen buat dengerin aku cerita tentang masalah hidup aku, karena aku ngerasa kayak aku udah nggak punya rumah dan aku menjadikan kalian ya bisa disebut sebenarnya rumah juga untuk tempat aku cerita. Jadi aku harap aku nggak kehilangan rumah kedua di saat rumah aku nggak punya rumah pertama gitu. Jadi harapan aku intinya aku berharap banget kalian nggak bosen dengerin siapapun di sini yang cerita, kita nggak bosen untuk saling dengerin atau kayak jangan kayak ada ngerasa ini lagi males deh dengerinnya. Pokoknya kayak ya udah mau apapun masalahnya, mau itu lagi itu dengerin aja. Terus juga aku sempet denger di TikTok, salah satu TikTok tuh Omes kalau nggak salah ya, dia tuh kayak ada ngomong semakin tua circle kita kan semakin kecil, dan kayak ya udah gue harapan gue tuh semakin kecil circle pertemanan gue harap tuh kalian tuh ada di dalamnya gitu. Ngomongin Dan semakin tua gue pengen lu nyamperin gue sampai ke kurang, tapi kita nggak boleh. Kira-kira nggak sampai ke rumah. dan lu ikut ke dalam gitu. Itu kalau kata siapa? Iya, Surya. sih kata-kata kamu bisa kena banget. Terus dengan berteman sama kalian ini, aku tuh ngerasa kayak punya kakak gitu yang ngerangkul gitu. Walaupun sudah aku sama Nabila sebenarnya seumuran, cuman aku ngerasa kalau aku lagi ada masalah tuh aku nggak tahu kenapa aku ngerasa di sini aku kayak paling ngerasa dikit-dikit nangis, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit ngadu apa ngadu masalah sepele, ngadu ini ngadu. Aku ngerasa kayak di sini tuh aku paling ya bocah banget gitu lah, maksudnya kayak dikit-dikit ngadu. Makanya aku tuh ngerasa ya sekarang jadi agak mending hidup aku agak mending karena tuh aku punya sosok kakak di luar yang keluarga aku, yang dimana adanya kalian tuh aku ngerasa aku punya banyak kakak gitu jadinya. Walaupun ya sebenarnya ya bukan beneran dari hubungan yang Darah gitu. Iya, hubungan darah, cuman kayak ya bersyukur aja sih. Makanya harapan aku kayak semoga pertemanan itu lanjut terus dan aku tuh terus bisa ngerasain punya kakak dan temen-temen buat tempat aku cerita gitu. Karena aku kalau kehilangan kalian, aku ke siapa lagi gitu loh. Siapa lagi yang aku punya, kayak misalnya nanti aku jauh sama Ratil atau Raizir, terus kalau aku nggak ada kalian, aku ke siapa lagi ceritanya gitu. Makanya aku tuh bukannya kayak, apalagi kalau misalnya kita lagi jalan sama sini, aku tuh bukan tipe yang kayak sok punya uang atau apa. Karena tuh aku kayak yang penting ngumpul dan waktu. Karena kalau lagi sama kalian tuh aku kayak ngerasa ya udah happy aja gitu. Aku sebenarnya di sini aku cerita nangis juga. Cuman kalau sama kalian tuh aku ngerasa pulang gitu. Maksudnya ada yang nerima aku masalah atau segala macam. Jadi kayak kalau aku lagi ada uang atau apa tuh aku sebenarnya intinya tuh aku minta waktu kalian gitu kayak segini. Makanya kadang agak kesel kalau bisa tiba-tiba ada yang bilang nggak bisa, kayak ngaret gitu kan, tuh kayak kesel gitu. Makanya kayak Kebiasaan. Asmin. Udah kalau nadanya nggak ngomong langsung. apa harus ganti? Ya intinya gitu sih. Dan semoga kalian gak pernah bosan untuk dengerin aku cerita dan ngerangkul aku yang ya kalian tau lah gimana aku gitu. Itu aja sih harapan untuk pertemanan ini. Dan semoga kalian semua sehat-sehat, karena kalau kalian gak sehat, siapa yang mau dengerin aku sakit? Siapa yang mau dengerin aku yang banyak sakitnya gitu? Betul lagi. Betul lagi. Sombongan. Oke, udah itu poinnya. Udah selesai podcastnya tuh. Guys, udah selesai ngobrol-ngobrol di talk, podcast segala macam ngalor ngidul. Terima kasih yang udah nonton. Yang baiknya boleh diambil, boleh ditiru. Yang buruknya jangan diambil, jangan ditiru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, comment, And subscribe.